Halo, apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang satu apa. Terima kasih yang sudah gabung di channel ini. Tapi kok tidak tunduk sinyalnya ya. Imamatul, Mbak Ima. Selamat datang Mbak Ima. Kok nih sinyalnya putus-putus ya, subhanallah. Selamat datang Mbak Ima. Apa kabarnya? Sinyalnya kok ndandut-ndandut ya. Ini hotkeynya masih berlaku. Oh, hotkeynya kosong ya. Start resolusi. Start replay. Nah, ini belum streaming. Streaming ya. Output streaming ya. Udah betul 1800 2502 ya, udah betul ya. Outputnya yang hilang. Start recording 1, stop streaming ya, start streaming. Oke, start streaming. Apa kabar kawan-kawanku mahasiswa Stekom? Abdul hadir, terima kasih. Terima kasih Mas Abdul Rojak. Abdul Rojak. Wah, start streamingku gagal. Mas Imam, apa kabar? Mas Muhammad Rafiq,
Apa kabarnya? Mohon maaf kalau putus nyambung sinyal. Nanti saya akan upload materi backup ya, materi backup. Nah, setelah streaming berakhir. Setelah streaming berakhir, agar tidak tambah berat. Oke, sudah cukup banyak yang hadir ya. Mbak Imamatul, Mas Imam, Mbak Agnes Damarin ya. Agnes ya. Ini siapa? Agnia ya. Ya. Mbak Agnia ya. Mbak Agnia, selamat datang. Selamat mengikuti kuliah online semuanya. Febri, Mas Febri dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Mohon tetap stay meskipun putus ya. Terima kasih. Namanya juga sinyal. Oke, mengapa kita perlu kuliah metodologi penelitian? Kawan-kawanku, ini adalah mata kuliah yang supported ya, yang berfungsi sebagai bekal kalian masuk pada semester 8. Di sana ada project atau skripsi yang mesti kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan ya, 4 sampai 6 bulan.
Ya, ini mata kuliah pendukung agar teman-teman nanti lancar dalam mengerjakan skripsi kawan-kawanku. Saya kembali cek lagi. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mendukung untuk kalian bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, agar di semester 8 nanti teman-teman semua bisa benar-benar fokus menyelesaikan skripsimu pada batas waktu, alokasi waktu yang telah direncanakan. Ya, setidaknya 4 sampai 6 semester dengan rincian waktu 1 bulan untuk magang atau praktek kerja, 1 bulan buat laporan, 4 bulan untuk menyusun skripsinya kawan-kawanku. Oke, apa yang kita pelajari di sini kawan-kawanku? Ya, seringkali kita bertanya dalam hati, apa yang mau diteliti saudara-saudara? Apa yang mau diteliti kawan-kawanku semuanya? Si Paijo nanya ke Susi, Susi nanya ke Budi, Budi nanya ke Dharma, Dharma nanya ke Siti, Siti nanya ke Sri, Sri nanya ke Alek, Alek nanya ke Tia, muter balik nanya lagi. Semuanya nanya, apa yang mau diteliti? Saya pakai bantu stream key ya. Saya bantu pakai hotkey. Hotkey saya tidak muncul start stop streaming. F3 F4 F3 F4. F4 ya, F4. Baik kawan-kawanku, apa yang mau diteliti? Teman-teman nanya dalam hati teman-teman sendiri atau telepon teman, Jo, apa judulmu ya? Apa skripsimu, Jo? Kerja ning ndi, Jo? Susi nanya, Mbak Susi, Mas Budi, apa judulmu yang mau diteliti apa ya? Nah, ini seringkali terjadi pertanyaan di saat mahasiswa semester 7, semester 8, atau bahkan sampai semester 9. Ya, semoga tidak sampai semester 9 saudara-saudaraku. Jadi bisa selesai semester 8. Namun ini pertanyaan yang sulit mungkin untuk dijawab dengan cepat ya, dengan cepat. Saya selalu recheck ulang kalau ada gangguan di sinyal ya. Ini saya sudah turunkan bitrate ya. Saya turunkan bitrate sekarang sampai 800. Karena uploadnya cuma 3. Upload cuma 3, saya turunkan outputnya streaming, audio sudah, video ya. Ini karena saya sudah rekam ya, sambil rekam jadi saya tidak bisa atur ya. Ini saya turunkan bitrate ke 800 ya. Saya turun ke 800. Semoga ngangkat ya. Ini saya bikin ke VBR. Oke. Covernya ini sudah.
Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya turunkan resolusinya biar lebih lancar. Semoga tidak putus lagi. Kalau putus ya enggak apa-apa, tetap saya upload nanti rekaman lokalnya kawan-kawan ya. Jadi saya sudah backup materi ini. Oke, timbul pertanyaan dalam diri kawan-kawan semuanya. Judulnya apa? Apa yang mau diteliti? Perasaan semuanya sudah lancar saja, sebenarnya sudah bagus saja, ngapain diteliti? Kawan-kawanku saya perlu beritahukan bahwa di semester 8 harus buat telitian ya. Nah, judul skripsiku apa ya? Ya. Judul skripsimu apa? Ini pertanyaan fenomena yang muncul di mahasiswa manapun berada di semester 7, semester 8 ya. Sehingga perlu adanya mata kuliah ini agar teman-teman semua bisa segera menentukan judul dan mulai meng-create, mulai menyiapkan bahan-bahannya, mulai menyiapkan ubur rampenya. Saya selalu cek lagi apabila ya, saya kembali ke YouTube dulu. Selamat datang Mbak Indah, Mas Adnan, Rika Kartika. Selamat bergabung di kuliah online ini. Oke, judul skripsiku apa ya? Judul skripsimu apa? Baik kawan-kawan. Untuk menjawabnya, teman-teman tetap stay di sini dulu. Saya akan jelaskan macam-macam metode penelitian agar nanti teman-teman bisa memilih mana yang menurutmu mudah untuk dilakukan. Meskipun saya sudah punya pandangan yang strategis untuk Anda. Ada jenis metode survei korelasional. Ini mencari hubungan antara sesuatu hal dengan hal lain, sesuatu sebab dengan sebab lain, sesuatu teori dengan teori lain. Ya, misalnya Anda mau survei. Sebetulnya di Kabupaten Semarang ini yang menjadi ikon publik atau menjadi tema utama di kabupaten itu apa? Nah, ini Anda boleh teliti ya. Ini tentunya Anda melalui survei. Ini yang namanya survei korelasional. Anda mau survei, Anda kebetulan bekerja di perusahaan air minum, perusahaan yang membuat air kemasan ya, air mineral ya. Saya coba cek lagi dulu. Waduh, putus lagi ya. Ini sudah saya turunkan ke 800 bitrate-nya. Ya. Anda mau survei, sebetulnya pembeli air mineral merek tertentu, mau Aqua, mau air mineral Ades, Aquades atau apa lagi ya nama-nama merek mineral itu, kebetulan Anda bekerja di sana, Anda mau teliti menjadikan skripsi, ya boleh. Sebetulnya produk yang banyak disukai orang-orang atau penduduk Kabupaten Semarang itu apa saja? Nah, ini Anda bisa survei, ini bisa jadikan suatu telitian kawan-kawanku, ya bisa, ini bisa, ya. Tentunya kalau yang akuntansi harus mengikat tentang nilai rupiah, penjualannya bagaimana, pemasarannya bagaimana, produksinya bagaimana, penggajian pegawainya bagaimana. Ini bisa menjadi suatu judul skripsi kalian. Tetapi saya lihat ini zona merah ya, ini zona merah. Zona yang berat untuk kalian teliti lebih lanjut. Oke, masih di sini ya.
di jenis metode. Yang kedua, yaitu survei komparatif. Anda mau membandingkan antara produk merek Aqua, ya, misalnya dengan merek Ades atau dengan merek apalagi ya, ABC Seger misalnya gitu. Anggap saja itu ada sebuah merek demikian ya. Nah, itu Anda mau bandingkan produk yang paling laris di Kabupaten Ungaran itu apa. Nah, tentunya ini butuh waktu untuk Anda riset, Anda buat planning, Anda mau membuat schedule perencanaan, mau mana yang Anda mau dahulukan urusannya dalam hal penelitian ini. Nah, ini yang namanya komparatif. Anda membandingkan sesuatu produk dengan produk lain dalam hal nilai produksi yang sama barangnya. Ya, ini namanya survei komparatif. Ya. Oke. Nah, silahkan nanti Anda mau pilih yang mana. Tapi saya melihat di sini adalah zona merah. Zona yang berat untuk Anda lakukan. Nanti kita akan bahas kenapa kok berat. Oke, yang ketiga, atau Anda mau melakukan eksperimen, Anda membuat sesuatu lalu Anda kaji yang tentunya berdaya guna buat orang lain, berdaya guna buat orang lingkungan Anda, berdaya guna buat wilayah Anda, berdaya guna untuk kantor Anda, berdaya guna untuk subbagian divisi Anda bekerja. Silakan Anda buat eksperimen, silakan. Meskipun ini juga butuh waktu yang sangat panjang, sehingga saya sebut ini masih zona merah. Kawan-kawan, masih zona merah. Apalagi Anda mau sampai pada grounded research, sampai Anda menemukan teori, ini sangat berat. Ini sudah klasifikasi profesor doktor di sana yang membuat konsep-konsep ya, sekelasnya Albert Einstein, ya, Thomas Alva Edison, James Watt, ya, dan lain sebagainya. Mereka para pakar yang membuat suatu teori. Nah, ini bukan klasifikasi dari teman-teman, tetapi teman-teman semua harus tahu ini karena yang namanya metode dalam penelitian. Oke, baik kawanku. Nah, atau Anda mau action research, Anda mau melakukan penelitian yang Anda sendiri yang action, Anda sebagai pelakunya. Ya, misalnya Anda mau membuat bisnis, Anda membuat bisnis online, Anda yang menawarkannya, Anda yang membuat produknya, Anda yang marketingnya, Anda yang mengemasnya, Anda yang publisnya, Anda yang membuat harganya, Anda yang menghitung ongkos produksinya. Nah, ini Anda sebagai action research di sini. Nah, silahkan Anda mau yang mana. Saya melihat ini semuanya berat buat teman-teman semuanya. Loh Pak, kok disampaikan ya? Biar tahu saja. Anda tidak boleh berpikir terlalu idealis di sini karena Anda dikejar waktu untuk menyelesaikan kurun waktu 4 sampai 6 bulan semester 8. Oke, saya kembali ke channel YouTube. Mohon maaf bila sinyal atau video ini ada yang putus. Nanti saya upload backup rekaman lokalnya sehingga materinya tidak ada yang hilang. Oke, ini yang namanya jenis metode dalam penelitian. Ada survei korelasional, ada survei komparatif, ada action research, ada eksperimen, ada grounded research. Ini semua zona merah buat kawan-kawanku semuanya.
Saya tidak menyarankan Anda ada di situ. Nah, saya mengajak teman-teman ada di sini. Di mana, Pak? Di sini kawan-kawanku ya, di sini. Nah, di jenis penelitian yang menggunakan pendekatan di antara lain kuantitatif maupun kualitatif yang bersifat pada tujuan ya dan fungsi yang mendasar evaluatif terapan pengembangan. Nah, ini zona-zona hijau yang bisa teman-teman lakukan. Ya, saya cek kembali. Ya, ini penelitian yang bisa teman-teman buat yang di sini ini ya, yang menggunakan pendekatan kuantitatif maupun yang kualitatif. Namun saya mengajak teman-teman untuk yang di sini yang berjenis penelitian pada fungsi dan tujuan, yaitu bisa penelitian dasar, bisa evaluatif, bisa terapan dan pengembangan. Kalau kita melihat pengalaman kakak kelasmu, semuanya pada membuat skripsi dengan terapan ya, karena D4 itu terapan ya, beda yang S1 murni. Kalau S1 murni justru cenderung ke ilmu murninya. Nah, ini banyak teman-teman saya anjurkan untuk masuk ke terapan ya, ke zona hijau ini ya, zona hijau, zona aman, ringan. Anda tinggal membuat satu visi terhadap tempat pekerjaan Anda, kantor Anda, tempat usaha Anda, tempat bisnis Anda, lalu Anda kreat dengan sistem informasi, misalnya yang bekerja di Aqua tadi, sistem informasi penjualan, sistem informasi stok gudang, sistem informasi penggajian, sistem informasi marketing, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kalian buat ya. Oke, Mas Abi, selamat bergabung. Mbak Motia, Mbak Tiara, silahkan absen disiakat. Oke, nah ini yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi zona hijau ini yang bisa Anda lakukan. Mana Pak zona hijaunya? Ini yang saya display ini ya, yang sifatnya dasar, sifatnya evaluatif, yang sifatnya terapan, atau bahkan sudah pengembangan ya. Lah kok milih yang mana Pak? Ya silahkan, nanti Anda bisa kaji dengan cara mempelajari ya, membidik di perusahaan Anda tempat kerja saat ini, di kantor tempat Anda bekerja saat ini, di tempat Anda berusaha membuat usaha atau berkreasi, berwirausaha seperti sekarang yang sudah Anda lakukan, itu apa yang perlu dikembangkan. Nah, ini masuk kategori fungsi dan tujuan untuk mengembangkan usaha Anda ya, atau di tempat kantor Anda ada sistem informasi yang belum terbangun di sana. Nah, silahkan Anda buat di sana ya. Oke. Itu yang akuntansi ya, itu yang akuntansi. Itu yang akuntansi kawanku ya. Ya. Kalau yang grafis bagaimana? Yang grafis kalian bisa membuat model pembelajaran, media informasi, media publikasi, desain web ya, bisa Anda bisa membuat, karena pada grafis tidak menyangkut rupiah ya, tidak menyangkut nilai akuntansi ya. Anda bisa bahas itu ya. Atau kalian buat tutorial media pembelajaran Adobe Flash, tutorial media pembelajaran Adobe PicMaker, tutorial media pembelajaran Swissmac, tutorial media pembelajaran Adobe Photoshop versi yang terbaru. Apa kelebihan Photoshop yang terbaru dengan yang lama? Nah, Anda bisa ungkap di sana. Itu bagi yang grafis. Kalau yang bersifat tutorial ya. Nah, oke, saya cek lagi masih nyambung tidak ini ya. Oke.
Oke, ini siapa ya? Wahidan. Oh, Wahidam. Wahid, Mas Wahid. Mas Wahid Dam. Selamat bergabung. Oke, ya. Nah, yang manajemen membuat sistem informasi manajemen. Manajemen apa? Ya, Anda bekerja di perusahaan apa? Anda bekerja di kantor apa? Silahkan di sana apa yang perlu Anda buat sistem informasi atau siswa manajemennya. Ya, silahkan Anda bangun ya. Banyak sekali yang bisa Anda kembangkan. Jadi nanti Anda semester 8 tidak usah lagi magang di tempat lain, ya tinggal saja berkreasi di tempat kerja Anda itu. Tentunya izin dengan pimpinan perusahaan ya. Ini kalau mayoritas boleh ya, kalau yang minoritas tidak boleh ya silahkan Anda berkreasi sendiri bagaimana caranya untuk bisa mengambil data yang aktual ya, yang tidak dimanipulir, data yang real dari perkembangan perusahaan yang ada dalam tempat Anda bekerja. Begitu kawan-kawanku ya. Oke, jadi seperti itu gambarannya kawan-kawanku ya. Seperti itu kawan-kawanku. Zona-zona hijau ini yang bisa kalian buat dalam penelitian ya. Baik, saya lanjutkan sekarang kalau sudah paham sampai di situ. Nah, ada pendekatan yang perlu kawan-kawan pahami dalam penelitian. Dalam penelitian itu pendekatan macam apa yang bisa teman-teman lakukan terhadap penelitian yang Anda buat ya. Apakah yang Anda buat itu cenderung kepada arah kuantitatif yang mana hasilnya hanya berupa data statistik atau kesimpulan statistik ya, berupa inferensi statistik ya, populasi misalnya ya. Anda boleh ya, boleh hasilnya adalah populasi boleh ya, hasilnya populasi atau mapping boleh ya, hasilnya mapping boleh ya. Ya, hasilnya mapping boleh. Misalnya tadi yang bekerja di perusahaan air minum ya, di perusahaan yang membuat air mineral, air kemasan ya, Anda bisa membuat statistik. Ternyata di mana saja sih tempat pemetaan, tempat di mana barang-barang itu dibeli orang ya. Anda bisa membuat pemetaan wilayah Kabupaten Semarang itu penggemar air mineral merek A itu di mana saja ya, populasinya Anda bisa buat, ini hasilnya bisa dipetakan. Ini yang namanya kuantitatif, hasilnya adalah inferensi statistik data mapping peta ya. Nah, tentunya di sini banyak variabel, Anda bisa melihat bagaimana marketingnya, bagaimana produksinya, kandungan apa ya, kalau air mineral itu ya benar-benar free mineral atau air seperti air suling atau tidak ya. Nah, tentunya di sini Anda hanya bersifat menjelaskan produk ya, tidak eksplorasi, hanya menjelaskan produk itu, tidak bisa mengcreate, mengubah produk. Anda hanya eksplanatif, menjelaskan produk merek A, merek B, merek C, merek D dan seterusnya. Itu kawan ya. Nah, yang diperlukan adalah alat ukur. Tentunya Anda butuh kuesioner untuk mendapatkan data informasi dari orang-orang yang diambil ya. Diambil datanya ya. Ini customer atau pelanggan-pelanggan yang menggunakan barang-barang tersebut ya. Oke. Baik kawan-kawanku, kita lanjutkan di sini. Ataukah yang bersifat instan ya, karena memang datanya sudah instan, datanya sudah ada di masyarakat. Kita tinggal menggali saja data yang ada itu. Ini kita menganalisa datanya seperti apa ya.
Dan hal-hal ini bersifat general, sifatnya umum ya, sifatnya umum. Jadi ini juga mudah. Tetapi silahkan kawan-kawan nanti putuskan mau meneliti seperti apa ya, membuat teliti di bidang apa. Tentunya harapan saya teman-teman tidak jauh dari tempat kerja, tidak jauh dari apa yang kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari saat bekerja di kantor ya. Baik kawanku. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif ya. Seperti apa? Ini yang saya katakan zona hijau yang bisa kalian buat, yaitu fokus pada kasus atau masalah-masalah kecil yang ada di perusahaan tetapi cukup mengganggu kinerja dari pegawai-pegawai di perusahaan tempat Anda bekerja atau di kantor Anda, di tempat usaha Anda. Nah, ini Anda bisa create ini menggunakan studi kasus. Jadi contohnya ya, ada kakak kelasmu bekerja di swalayan ya, bekerja di swalayan, lalu dia membuat sistem informasi penjualan produk studi kasus swalayan mana misalnya ya. Nah, kalau di Ungaran itu ada luwes, ada rame ya, atau yang lain silahkan ya, ini contoh saja. Nah, ini fokus pada masalah, jadi bisa Anda buat dengan cara studi kasus pada tempat kerja Anda sendiri ya. Oke kawanku, break. Oke, kita break, ada adzan sebentar ya. Nah, saya stay di sini. Ya, saya stay di sini. Anda bisa mengungkap fakta ya, mengungkap fakta yang ada. Nah, ini ada kuis kawanku. Ada kuis yang bisa Anda kerjakan. Ya. Ya, ada kuis yang bisa Anda kerjakan. Ini kuisnya dikerjakan dalam waktu 1 pekan ya. 1 pekan dikirim ke email ya. Emailnya bambang@secom.ac.id ya.
Ya, saya ulangi di sini kawan-kawanku terkait dengan penelitian yang sangat mungkin Anda lakukan pada pendekatan kualitatif, yaitu Anda melihat kasus atau ada masalah kecil di perusahaan tempat Anda bekerja. Ada masalah apa? Misalnya penggajian, masalah absensi, masalah akuntansi, masalah penerimaan perusahaan, masalah accounting perusahaan, masalah cash flow perusahaan, masalah arus kas yang ada di perusahaan, masalah produksi, masalah stok barang. Nah, Anda bisa, ini namanya kasus ya. Ini bisa Anda lakukan penelitian terkait itu. Ya, misalnya Anda bisa buat judul sistem informasi stok gudang, sistem informasi penjualan, sistem informasi penerimaan pegawai, sistem informasi persediaan barang, sistem informasi penggajian, sistem informasi penghitungan bonus pegawai. Banyak sekali sistem informasi yang bisa Anda buat berdasarkan kasus yang ada pada perusahaan tempat Anda bekerja. Ini kalau yang akuntansi ya. Ya, ini yang namanya fokus atau problem. Fokus pada masalah ya. Anda bisa berfokus pada masalah yang ada di perusahaan. Lalu Anda berpikir, kira-kira teknologi apa yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalahmu itu dengan siswa yang Anda mau bangun ya. Misalnya Anda bikin sistem informasi berbasis visual.net, sistem informasi berbasis web, sistem informasi berbasis Android, sistem informasi berbasis mobile system ya. Anda bisa buat itu untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus yang ada pada perusahaan. Nah, ini Anda bisa buat secara kualitatif dengan cara eksploratif. Anda benar-benar mengungkap fakta yang ada di perusahaan tempat Anda bekerja. Ya, jadi kawan-kawan nanti bisa mencari judul dari hasil pengamatan di perusahaan secara implisit ya. Jangan mencari tahu secara eksplisit, nggak usah nanya-nanya, masalahnya apa ya di perusahaan ini, nggak usah begitu. Secara implisit saja, secara tersembunyi Anda menggali informasi apa yang memungkinkan Anda bisa buat dari judul skripsi kalian ya, sehingga Anda tidak perlu lagi keluar dari tempat perusahaan Anda. Ya, ini menghemat waktu karena Anda hanya butuh waktu 1 bulan, 2 bulan maksimal lah Anda magang itu ya. Ideal cuma 1 bulan cukup. Nah, yang kedua, Anda tidak perlu sebagai instrumen. Anda tidak perlu, Anda bukan sebagai pengadil, bukan sebagai hakim. Ya, Anda hanya mengungkap fakta saja. Lalu Anda menggunakan alat ukur, tool yang Anda buat dengan software yang Anda buat, desain web yang Anda buat, desain siswa yang Anda buat, sistem informasi akuntansi yang Anda buat, sistem informasi manajemen yang Anda buat, lalu Anda memaknai dari hasil yang Anda create itu apa manfaatnya, memaknai apa fungsi dari alat yang Anda buat desain tersebut, sehingga Anda bisa menunjukkan apa manfaat dari sistem yang Anda bangun. Nah, itu namanya pemaknaan hasil dari penelitian Anda. Ini yang bisa Anda pakai ya. Zona-zona hijau, kuning ini yang bisa Anda pakai. Dan temanya tema khusus, tema khas sesuai dengan perusahaan Anda bekerja. Bahkan kalau ada di antara teman-teman yang bekerja dalam satu perusahaan, kalau ada di satu perusahaan tapi beda divisi, Anda juga bisa meng-create judul yang berlokasi sama tetapi cakupan materinya beda. Bisa ya, bisa. Jadi studi kasusnya di bagian apa, studi kasusnya di bagian yang lain lagi, boleh silahkan ya. Seperti itu kawan-kawan. Baik.
Jadi zona hijau ini yang saya sarankan untuk kalian buat penelitian ya. Kasus masalah kecil di perusahaan tempat Anda bekerja, kasus masalah kecil di tempat Anda berwirausaha, di tempat kantor Anda berada. Nah, Anda ungkap di sana faktanya seperti apa, lalu Anda create model untuk membuat solusi dari masalah yang ada di kantor itu, yang ada di perusahaan itu, ya. Ya, misalnya sistem informasi penerimaan pegawai. Nah, sudah ada belum? Anda buat sisfonya. Bagaimana kriteria pegawai diterima? Ya, seperti apa? Testingnya, variabel yang Anda tes seperti apa? Kriteria-kriteria spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa? Harus bisa bahasa Inggris kah? Harus teliti apakah? Dan sebagainya itu Anda bisa buat. Atau sistem informasi penjualan produk dari perusahaan tempat Anda memproduksi produk tersebut, ya. Dan banyak sekali yang bisa Anda buat di sana. Aku sih jin apa itu. Ngerti kalau yo gawe itu. Ora urusane nek kowe ora omahku. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Ini kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Bisa ditulis tangan, bisa diketik, bisa dibuat di PowerPoint, bisa dibuat pakai software apapun silahkan. Ya, lalu dikirim ke email saya ya, bambang@stekom.ac.id. Waktu mengumpulkannya 1 minggu dari hari streaming. Jadi terakhir Rabu depan. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau sudah cukup jelas, saya akan closing. Oke, saya mengucapkan terima kasih kalian sudah gabung di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini
agar kalian dapat notifikasi bila saya upload atau streaming lagi. Sampai jumpa lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya akhiri sampai di sini dulu kawan-kawanku. Salam sukses semuanya. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Sampai jumpa lain kesempatan kawan-kawanku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.